Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 ingin presentasi mengenai kesadaran bela negara menurut bidang teknik kimia. Untuk nama anggota dari kelompok 5 sendiri ada pertama Noviana Ziva dengan NPM 22155, kemudian ada Cindy Amelia S dengan NPM 22157, kemudian ada Aldila Ardalia dengan NPM 161, kemudian Desti Miftajul dengan NPM 22162 dan Tri Surya dengan NPM 22180. Kemudian, kesadaran bela negara di era globalisasi menurut bidang teknik kimia. Kesadaran bela negara di era globalisasi menurut bidang teknik kimia ada pada mahasiswa atau mahasiswi teknik kimia yang dapat berkontribusi dengan membuat inovasi yang dapat memberikan dampak positif pada era globalisasi. Globalisasi akan memberikan keuntungan bagi keberlangsungan masyarakat seperti pertumbuhan ekonomi, inovasi dan teknologi, integrasi budaya, dan lain sebagainya. Seiring berjalannya waktu, era globalisasi akan memberikan dampak negatif. Yang paling utama ada pada kerusakan lingkungan dan isu kesehatan global. Kesadaran bela negara yang dapat kami terapkan dengan pengolahan proses yang lebih efisien yang dapat mengurangi dampak negatif dari efek globalisasi. Selanjutnya, ada inovasi yang dapat dilakukan dari bidang teknik kimia. Inovasi yang dapat kami lakukan adalah dengan mengubah limbah menjadi plastik yang ramah lingkungan. Pada pembahasan ini, kita akan berfokus pada inovasi limbah yang akan kami gunakan untuk membuat plastik yang ramah lingkungan. Pada era globalisasi, pertumbuhan ekonomi akan meningkat dengan limbah yang akan meningkat juga, terutama limbah plastik. Limbah plastik ini sulit untuk didaur ulang dan mencemari lingkungan. Adanya plastik yang ramah lingkungan ini bisa membantu meningkatkan kebersihan lingkungan secara bertahap dengan baik. Plastik ramah lingkungan yang ingin kami jelaskan itu terbuat dari 4 bahan. Yang pertama dari eceng gondok, yang kedua dari tongkol jagung, yang ketiga dari singkong, yang keempat dari biji alpukat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya yakni plastik ramah lingkungan dari eceng gondok. Kita sebagai generasi muda di era globalisasi ini perlu memanfaatkan fenomena meledaknya ekosistem eceng gondok ini menjadikan produk yang ramah lingkungan, yaitu uh, membuat polybag dari eceng gondok. Eceng gondok sendiri merupakan gulma air yang perlu diperhatikan karena termasuk gula terjahat. Dengan pertumbuhannya yang sangat pesat, gulma ini mampu memenuhi permukaan air dalam waktu yang sangat singkat. Dampak yang ditimbulkan oleh tanaman ini adalah pendangkalan badan sungai atau pendangkalan waduk, yang mana yang mengeruk material membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Selain itu, sungai menjadi terhambat laju atau arusnya, sehingga sampah-sampah dan kotoran menjadi tertahan, dan bila hujan lebat dapat menyebabkan banjir. Sehingga yang perlu kita lakukan untuk mengendalikan gulma ini, yaitu dengan cara mengambilnya, dan selanjutnya dapat kita manfaatkan. Jadi tidak sekedar kita buang ke lingkungan. Selanjutnya, adapun metode pembuatannya yaitu dari pencampuran 3 bahan yaitu eceng gondok, kertas koran, dan NaOH. Adapun metode pembuatannya yaitu pertama, eceng gondok, kertas, dan NaOH ini ditimbang, kemudian dibandingkan komposisinya disesuaikan. Kemudian yang kedua, eceng gondok dan NaOH-nya itu dimasukkan ke dalam panci, kemudian ditambahkan kurang lebih 2,5 liter air, kemudian dimasak dengan api kecil dan diaduk sesekali pada suhu 100 derajat Celcius. Kemudian pemasakannya dilakukan selama 15 menit. Kemudian eceng gondoknya dan NaOH yang telah masak ditambahkan dengan kertas koran dan air, kemudian dihancurkan menggunakan blender sampai menjadi bubur. Campuran tersebut dicetak di atas screen sampai membentuk lembaran, kemudian ditiriskan. Selanjutnya lembaran tersebut dijemur di bawah sinar matahari sampai kering. Kemudian lembaran yang telah kering diberikan lem pada ujung-ujung lembaran agar terbentuk seperti kantong tabung. Kemudian materi selanjutnya dapat disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu ada tongkol jagung. Nah, jagung saat ini merupakan komoditi strategis kedua di beberapa daerah karena menjadi bahan makanan pokok. Jagung juga memiliki peranan yang penting dalam perkembangan industri pangan, pakan ternak, dan bahan baku industri lainnya. Nah, di Jawa Timur sendiri merupakan sentra produksi jagung terbesar dengan luas areal kurang lebih 1.270.388 hektar atau 26,88% luas areal keseluruhan produksi jagung nasional dari Departemen Pertanian 2014. Nah, jadi tongkol jagung itu kan menjadi sampah atau limbah yang pada penduduk desa biasanya itu langsung dibuang begitu saja. Padahal tongkol jagung sendiri itu bisa dikelola dan dimanfaatkan menjadi produk bernilai guna yang lebih tinggi. Gitu. Contohnya aja sebagai bioplastik atau plastik biodegradable. Dalam tongkol jagung banyak mengandung beberapa senyawa selulosa yang dapat mengikat kimia plastik dengan baik. Nah, ide untuk menggantikan bahan selulosa plastik dengan tongkol jagung sangat baik karena bisa menjadi bahan plastik yang ramah terhadap lingkungan. Selanjutnya. Oke, selanjutnya itu ada metode di mana dalam pembuatan bioplastik ini dari tongkol jagung terbagi menjadi 2 tahap, yakni pre-treatment dan main process. Pertama yaitu pre-treatment. Yang pertama menjemur tongkol jagung sekitar 4 hari. Kemudian tongkol jagung dicetak secara kasar. Setelah itu tongkol jagung digiling agar ukurannya lebih kecil. Selanjutnya tongkol jagung di blender 3 kali, kemudian diayak dan didapatkan serbuk tongkol jagung kurang lebih berukuran 80 mes. Selanjutnya yaitu ada tahap main proses di mana serbuk dari tongkol jagung tadi itu ditambahkan dengan aqueous, direbus dan dipanaskan di atas kompor lalu diaduk-aduk hingga suhu tertentu.
hasil dari rebusan singkong, kol, jagung disaring dan didapatkan larutan pati. Larutan pati kemudian ditambahkan dengan gliserol, keratin, dan asam asetat, diaduk hingga menjadi larutan yang homogen. Larutan tersebut digiling pewarna, lalu hasil dari larutan tersebut disaring dan dituangkan pada cetakan. Selanjutnya didiamkan selama beberapa menit di suhu ruang, kemudian dimasukkan pada dalam oven selama beberapa menit dengan suhu tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya lanjutkan. Untuk yang ketiga yaitu bioplastik dari pati limbah singkong, limbah kulit singkong. Nah, di era globalisasi ini, kita sebagai anak muda tentunya mendapatkan berbagai kemudahan. Salah satunya yaitu belanja online yang bisa dilakukan di mana saja. Nah, belanja online sendiri itu memberikan dampak positif dan juga negatif. Di mana dampak negatifnya itu yaitu packing dari belanja online itu akan menumpuk dan menimbulkan masalah bagi lingkungan. Nah, untuk itu kita bisa mengolah limbah kulit singkong menjadi plastik yang biodegradable sehingga ramah lingkungan karena sifatnya yang dapat diuraikan oleh mikroorganisme sehingga tidak akan meninggalkan sisa pada lingkungan. Nah, next. Nah, untuk metodenya sendiri, yang pertama kita ekstraksi pati singkong. Jadi kulit limbah singkong itu kita ambil, kemudian kita tambahkan dengan larutan garam, kemudian kita keringkan, dan jangan lupa untuk ditambahkan dengan gliserol dan kitosan, karena kitosan itu bersifat hidrofobik, jadi dia tidak akan menyerap air. Nah, untuk itu, kita uji juga karakteristik dari bioplastiknya, karena dia ditambahkan oleh kitosan, jadi dia itu tahan air, jadi dia tidak menyerap air. Juga karena dia terbuat dari bahan yang ramah lingkungan, tentu saja dia bisa diuraikan dengan mikroorganisme. Nah, dalam penelitian dari jurnal itu uji di tanah, dia itu dalam kedalaman 200 cm, dia dapat terurai dalam waktu 1 minggu. Dan untuk uji kelarutan dalam air sendiri, dia dapat larut sehingga dia tidak meninggalkan sisa pada lingkungan. Begitu. Tapi bukan berarti dia menyerap air loh. Begitu. Lanjut. Nah, untuk skala industri sendiri, dia sudah dalam bentuk biji atau seperti biji plastik, tapi ini bioplastik karena terbuat dari limbah kulit singkong. Nah, biji plastiknya ini dilelehkan, kemudian dia ditiup jadi seperti balon, dia mengembang, kemudian dia dipres sesuai dengan ukuran, dan bisa juga ditambahkan motif yang sesuai dengan keinginan atau kebutuhan masing-masing. Nah, diharapkan sebagai mahasiswa teknik kimia ini, bioplastik ini tidak hanya digunakan untuk kantong plastik, tapi juga bisa digunakan dalam bubble wrap ataupun packing pada belanja online. Sehingga walaupun di era globalisasi ini, belanja online ini tidak menimbulkan masalah untuk lingkungan. Seperti itu. Lanjut. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Yang terakhir ini ada pembuatan plastik dari pati biji alpukat. Dari sehari-hari nih aku udah lihat nih banyak di pasar atau tempat orang jualan es itu banyak banget biji alpukat yang tidak digunakan atau dibuang dengan sia-sia. Maka dari itu kita bisa menggunakan biji alpukat ini untuk membuat plastik. Nah, perhatian dunia terhadap keberlangsungan alam semakin tinggi sehingga menuntut industri untuk lebih peduli dalam penggunaan bahan produksi yang ramah lingkungan. Plastik biodegradable menjadi alternatif bahan kemasan ramah lingkungan karena merupakan polimer yang terbuat dari bahan secara alamiah yang mudah terdegradasi oleh mikroorganisme. Salah satu inovasi pembuatan plastik ramah lingkungan yaitu dari biji alpukat. Biji alpukat merupakan salah satu bagian tumbuhan yang berfungsi untuk menyimpan bahan makanan pada tumbuhan alpukat. Kandungan pati pada biji alpukat dapat digunakan sebagai bahan pembuat plastik ramah lingkungan. Kemudian ada metode. Yang pertama, untuk mendapatkan pati biji alpukat dapat dilakukan dengan cara mengekstraksi biji alpukat, yaitu dengan cara biji alpukat dipotong dengan kecil-kecil dan tipis, lalu direndam dengan air bersih selama 24 jam atau kurang lebih 1 hari. Setelah direndam air, biji alpukat dicuci bersih hingga tidak terdapat lendir yang menempel. Kemudian, irisan biji alpukat di blender hingga terbentuk seluri atau bubur. Setelah terbentuk seluri, lalu disaring untuk mendapatkan filtratnya yang didiamkan 12 jam hingga terbentuk endapan. Pati yang didapatkan larut dengan Aquades 40 ml, sedangkan kitoson dilarutkan dengan asam asetat 1%. Campur larutan pati dan larutan kitoson, lalu dipanaskan pada suhu 70 derajat Celcius menggunakan water bed. Tambahkan dengan gliserol dan cetak ke dalam cetakan. Tunggu hingga kurang lebih 48 jam atau kurang lebih 2 hari. Jika sudah bisa dilepas dari cetakan, plastik ramah lingkungan siap digunakan. Kemudian kesimpulan yang bisa diambil dari PPT yang tadi, yaitu kesadaran bela negara yang dapat dilakukan mahasiswa teknik kimia adalah memberikan dampak positif pada era globalisasi. Dampak positif dapat berupa inovasi dan teknologi yang dapat memberikan keuntungan pada masyarakat. Salah satu inovasi yang dapat dilakukan yaitu mengubah limbah menjadi plastik ramah lingkungan. Beberapa limbah seperti tombol jagung, kulit singkong, kemudian tanaman eceng gondok, dan pati biji alpukat. Limbah tersebut dapat membuat plastik yang mudah terurai di lingkungan dan meningkatkan kebersihan lingkungan. Baik, sekian presentasi dari kelompok 5, kelas G105. Sebelumnya, mohon maaf apabila ada kekurangan, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.